dibuat contoh ya, sangat adil beliau, sangat adil, sangat wirai ya, sangat adil. Orang mengatakan ketika kita terpilih menjadi seorang pemimpin, jadi apapun, ini biasanya akan syukuran atau apa. Alhamdulillah saya jadi presiden, alhamdulillah jadi menteri, alhamdulillah jadi bupati. Tapi kalau beliau lain, malah innalillahi, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah bencana. Karena tanggung jawabnya cukup besar. Oleh karena itu sebenarnya pemimpin-pemimpin di Indonesia ini harus meniru model Umar bin Abdul Aziz ini, sederhana, adil ya, wirai, apalagi korupsi. Nah, cuma sayangnya hanya berkuasa selama 2 tahun. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, sebagai contoh kita sebagai Islam untuk selalu meneladani umat. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini disebut masa keemasan Islam. Ya, bahkan pada zaman kekhalifahan siapa? Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, ini salah satu makam yang tidak dihancurkan kalau nggak salah, karena saking hormatnya dan keadilannya itu. Nah, saya katakan tadi bahwa dia adalah sebagai contoh bagi pimpinan Islam saat ini. Tidak ambisius, kan banyak sekarang orang Islam itu ambisius. Tidak apalagi korupsi ya. Tidak licik ya, seperti pendahulunya misalnya Muawiyah dan sebagainya. Makanya sebagai contoh kepemimpinan Islam. Kemudian dalam mengambil keputusan dia sangat bijaksana ya. Keadilan adalah nomor 1. Rakyat kecil adalah yang didahulukan ya. Bukan pejabat atau bukan orang kuat. Kalau di Islam Indonesia meskipun negaranya Muslim kan kadang-kadang yang dikedaulukan keadilan nomor sekian ya. Makanya Pancasila sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu hanya seolah-olah hanya kata-kata terpasang, tapi ternyata di lapangan sangat jauh dari panggang. Nah, ini hidup sederhana ya, pejabat. Meskipun dulu orang mengatakan pada waktu jadi gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz ini dikenal orang yang cukup mewah. Tapi semenjak diangkat menjadi seorang presiden, khalifah atau raja, beliau menjadi orang yang cukup sederhana. Ingin meniru siapa? Sayyidina Umar. Karena memang Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu keturunan Khalifah Umar bin Khattab, dari seorang anak penjual susu pada waktu itu. Kemudian sangat bertakwa pasti ya, karena ketakwaannya itu menjadikan dia takut ketika kepada Allah. Nah, orang kalau sudah takut kepada Allah dalam mimpi, ketika memimpin sesuatu kan, sesuatu yang dilakukan kan akan di apa ya, itu pasti bijak dan adil lah ya, tidak akan menzolimi orang dan macam sebagainya. Kemudian pasti bersih, dalam artian itu bersih dari apa namanya, kepemimpinan yang kotor, misalnya korupsi, manipulasi dan lain-lainnya. Ini saya katakan tadi keturunan Umar bin Khattab. Nah, selain sebagai seorang pemimpin yang cukup ahli, jadi beliau juga adalah seorang ahli hadis ya, ulama hadis. Nah, ini mendamaikan Syiah dan Khawarij ya, jadi yang selama ini antara Syiah dan Khawarij tidak ketemu ya, saling tuduh siapa yang paling benar, masuk neraka, masuk surga. Mungkin sekarang perlu ya orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz mendamaikan orang yang anti Syiah dengan orang Syiah. Yang senang kan orang non muslim. Ada yang sekarang mengatakan Syiah bukan Islam. Dulu juga ada sejak zaman dahulu, Syiah bukan meskipun Syiah ada beberapa yang melenceng, cuma ini didamaikan oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Syiah adalah pengikut Ali dan Khawarij adalah orang yang dulunya pengikut Ali, karena kecewa dan menentang Ali, dan teman-teman ini didamaikan oleh orang Umar bin Abdul Aziz. Egaliter itu apa ya teman-teman? Egaliter itu dia bersifat apa ya, membumi lah ya. Jadi semua orang tuh dianggap sama, tidak ada misalnya pejabat didahulukan, orang yang lebih kaya didahulukan. Jadi semuanya di mata semua itu rakyat sama. Kalau dalam hukum ya equality, hukum kedudukannya sama lah itu ya. Jadi dia bersifat seperti itu. Nah, ini yang susah juga kalau di Indonesia, meratakan kemakmuran. Kekuasaannya yang begitu luas, dari
Persia, Iran sampai Spanyol yang sangat luas ya. Itu salah satu kerajaan kekaisaran atau kekhalifahan yang terluas di dunia pada waktu itu, mungkin sampai sekarang ya. Saingannya Genghis Khan dan lain macam sebagainya itu diratakan dari Spanyol, Afrika Utara, daerah Timur Tengah, Jazirah Arab, Iran, daerah Turki, Azerbaijan dan lain macam sebagainya. Tidak ada disparitas. Kalau di Indonesia kan tidak ya, pembangunan misalnya, makanya orang Papua sama orang Aceh itu protes karena pada zaman Soeharto kan Jawa sentris, semuanya dibangun di Jawa, meskipun sekarang sudah mulai dibangun di berbagai macam daerah di wilayah luar Jawa ya kan? Nah ini juga yang berbeda juga dari pemain. Jadi pajak juga dikurangi. Ini kok bisa ya pajak dikurangi tapi bisa makmur ya, kan? Ya karena pejabatnya yang korupsi kan dianggap tegas, dihukum dan sebagainya. Hukum ditegakkan dengan baik. Hukum sebaik apapun kalau tidak ditegakkan dengan baik ya akan sia-sia. Korupsi akan terjadi di mana-mana dan lain macam sebagainya. Nah ini saya katakan berkali-kali tadi ya, adil. Nah kenapa negara-negara barat itu maju, Eropa, Amerika ya dulu itu maju karena mereka adil terhadap rakyatnya. Maju itu adil. Kunci pemerintahan suksesnya sebuah negara itu adalah keadilan. Keadilan. Makanya Amerika itu tidak ada yang mau memisahkan diri dari negara Amerika, itu jarang terdengar loh. Karena semua rakyat yang ada di negara bagian itu adil. Ibu kota di 50 negara bagian Amerika Serikat itu adil. Itu yang tetap bersatu negara Amerika itu. Nah, akan tetapi orang model baik seperti ini juga tidak banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka, banyak orang yang merasa kepentingannya dikurangi bahkan dihilangkan ya kan begitu ya. Kanan kiri sebagainya. Saya yakin sebenarnya presiden Indonesia itu baik-baik sih dari zaman Soekarno sampai Pak Jokowi ini, tapi mungkin orang-orang sekitarnya yang nakal-nakal itu. Nah ini sama pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziznya baik, tapi mungkin ada beberapa klan-klan keluarga-keluarga yang tidak suka karena fasilitas yang biasanya dimiliki itu menjadi tidak ada atau mungkin berkurang. Nah, karena itu pada hanya 2 tahun masa keemasan Islam itu diganti dengan paksa. Ada mengatakan bahkan difitnah, ada yang mengatakan dibunuh dan macam-macam lah ya, dimiskinkan dan macam-macam. Bahkan seorang Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sangat mengenaskan sekali. Seorang presiden loh ya, nah, dilucutin dan sebagainya lah, difitnah. Nah kemudian diganti oleh Yazid II, diganti kembali oleh si orang yang otoriter tadi. Pemimpin kalau ini ya diganti oleh Al-Walid bin Abdul Malik, diganti bin Abdul Malik. Ini diganti oleh Yazid bin Abdul Malik. Nah ini masa kemunduran Bani Umayyah, timbul kembali perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Umayyah. Nah ini saya lanjut